Bab 181, Dewi juga punya anak kembar. Long Yi terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa ada ruang rahasia di magma ini. Pada akhirnya siapa yang memiliki keterampilan pengerjaan yang luar biasa? Mungkinkah itu kobold itu? Apakah mereka memiliki kemampuan seperti itu? Pada saat ini, pintu batu tiba-tiba mengeluarkan suara kaca dan membuka dari tengah, dan Fire Kilin keluar dari magma, lalu berdiri di depan pintu batu ini. Setelah itu, melihat ke arah Long Yi dan yang lainnya, mengeluarkan raungan rendah, tampaknya memanggil mereka untuk mengikutinya. Long Yi, akankah kita masuk? Feng Ling menarik lengan baju Long Yi dan bertanya. Masuk, tentu saja, masuk. Mungkinkah kamu tidak ingin tahu kemana Fire Kilin ingin membawa kita? Long Yi tersenyum dan berkata, dia pada dasarnya tidak memiliki pilihan kedua, apalagi Fire Kilin yang memimpin, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Feng Ling secara alami akan mendengarkan Long Yi, kemudian dua orang berkemas, dan dengan Little Tree dan Violent Lightning Beast di belakang mereka, mereka mengikuti setelah Fire Kilin. Tepat setelah mereka masuk, pintu batu secara otomatis ditutup, dan lampu ajaib di kedua sisi lorong secara bersamaan menyala. Perangkat sihir semacam ini, Long Yi ingat pernah melihatnya hanya di kota Hilang Huangmang. Perikop ini sangat panjang, bahkan setelah berjalan untuk waktu yang lama, mereka tidak melihat akhirnya, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak tenaga dan bahan yang dihabiskan untuk membangun perikop ini. Dan setelah berjalan beberapa saat, api kilin tiba-tiba berhenti. Long Yi agak bingung, karena mereka masih belum mencapai akhir bagian ini. Adapun Fire Kilin, itu melihat ke arah dinding batu sisi kiri dan meludahkan setitik api dewa, maka dinding batu ini segera meluncur ke dua sisi, dan semburan cahaya merah menyilaukan keluar dari dalam. Ketika dinding batu benar-benar terbuka, Long Yi melihat amukan api membakar di dalam, dan ledakan berkobar menerpa wajahnya. Tak perlu dikatakan, nyala api ini sama sekali bukan nyala api biasa, setidaknya adalah peringkat yang lebih tinggi dari api yang diludahkan oleh api kilin. Tinggi, benar-benar tinggi, Long Yi diam-diam memuji di dalam hatinya. Tidak perlu membicarakan api yang paling kuat ini, hanya kecerdasan perancang ini yang luar biasa. Dia mempertimbangkan sifat alami orang-orang, sehingga bahkan jika seseorang memasuki bagian ini, mereka akan segera menentukan akhir bagian ini sebagai tempat target. Tetapi siapa yang mengira bahwa ruang rahasia yang sebenarnya terletak di tengah jalan? Ini adalah ruang batu beberapa ratus meter persegi. Semua dinding batu ruangan batu ini menyala merah, tetapi anehnya, mereka tidak meleleh. Setiap inci ruangan batu ini terbakar dengan nyala api. Pada dasarnya tidak ada tempat untuk menginjakkan kaki, dan dapat dikatakan bahwa, selain nyala api, tidak ada apapun di sini. Long Yi sangat bingung, mengapa Fire Kilin membawa mereka ke sini. Saat itu, tidak tahu mekanisme apa yang disentuh Fire Kilin, tetapi nyala api yang membakar di dalam ruangan batu tiba-tiba bergerak ke samping, membuat jalan. Dan setelah Long Yi dan Feng Ling berjalan maju, tiba-tiba ada lorong tangga batu yang mengarah ke bawah tanah di tengah ruangan ini. Ini benar-benar cukup rumit, aku bertanya-tanya harta macam apa yang tersembunyi di bawahnya. Kata Feng Ling dengan ekspresi terkejut. Mungkin kecantikan luar biasa tiada taranya. Long Yi tersenyum dan berkata. Feng Ling dengan dingin menatap Long Yi dan berkata dengan marah, mimpi lagi, mungkin juga ada pria tampan. Dua orang manggung saat mengikuti Fire Kilin menuruni tangga batu. Untungnya, tangga batu ini tidak seperti jalan yang panjang tanpa akhir, hanya memiliki 10 langkah yang sangat pendek. Ketika Long Yi dan Feng Ling tiba di depan pintu batu lain, pintu itu terbuka secara otomatis, dan mereka merasakan embusan angin harum yang mengalir deras di wajah mereka. Dan apa yang muncul di depan mata mereka adalah kamar tidur yang luar biasa indah. Melihat perabotan dan dekorasi ini, jelas bahwa ini adalah kamar tidur seorang wanita. Mungkinkah kata-kata Long Yi berubah menjadi kenyataan? Apakah benar-benar ada kecantikan luar biasa tiada taraf yang hidup di sini? Hanya, membuat kamar tidur wanita di bawah tanah, ini secara alami terlalu aneh. Paruh gagak, kata Feng Ling.
Paruh Crow adalah terjemahan harfiah yang berarti orang yang telah membuat pernyataan yang tidak menguntungkan. Harusnya paruh murai, itu bukan hal yang buruk. Long Yi tersenyum dan berkata. Dua orang masuk ke kamar. Dan melihat sekeliling, murid-murid Long Yi tiba-tiba membesar dan hampir berseru keras. Wow, wanita yang sangat cantik. Feng Ling berseru. Kemudian melihat penampilan mengejutkan Long Yi, dia percaya bahwa dia terpikat oleh kecantikan wanita ini. Kemudian segera terengah-engah karena marah, dia mencubit daging lembut pinggang Long Yi dan berkata, "Kamu cabul, ini hanya sebuah patung, ada apa dengan penampilan terpesona ini?" Long Yi mengertakkan giginya, lalu dengan kuat mencubit pantat perut Feng Feng, memprovokasi jeritan kesal gadis muda itu. Setelah itu, Long Yi melihat patung ini di salah satu sudut kamar tidur wanita ini sekali lagi dan bergumam, itu menyerupai, itu benar-benar terlalu mirip, persis sama. Apa persisnya yang sama? Tanya Feng Ling. Patung ini, dia persis sama dengan patung Ice Goddess yang telah kulihat di dalam Ice Palace of Origin Ice. Kata Long Yi. Di luar pakaian yang dikenakannya dan tongkat sihir di tangannya, wajahnya dan sosoknya persis sama. Long Yi melangkah maju, lalu cakar serigalanya meraih dada patung, lalu berkata sambil tersenyum, bahkan ukurannya sama. Pada saat itu, dia juga meraih dada Dewi Es. Feng Ling tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis menonton Long Yi. Bajingan kotor ini terlalu tidak bermoral, bahkan merasakan patung itu tanpa kehidupan, mungkinkah patung itu terasa lebih baik daripada sentuhannya sendiri? Feng Ling tanpa sadar memikirkan aspek ini, dan segera setelah itu, wajahnya memerah seperti sinar matahari terbenam. Namun otak Long Yi memikirkan berbagai tebakan, mungkinkah wanita yang terlihat persis sama dengan Ice Goddess ini adalah Dewa Api? Apakah Dewa Api sebenarnya wanita? Hanya, Ice Palace dan Raging Flame Villa adalah musuh bebuyutan. Seseorang percaya pada dewa air dan satu percaya pada dewa api, tetapi bagaimana bisa kedua dewa ini terlihat persis sama? Mungkinkah mereka kembar? Benar-benar terlalu aneh. Long Yi mengambil api kilin yang menyusut ini, lalu menjentikkan tanduknya. Dia bertanya, apakah kamu membawa kami ke sini untuk melihat patung ini? Api kilin merengek seolah sedang melakukan yang terbaik untuk mengatakan bahwa Long Yi benar. Long Yi tidak berdaya, lalu singkirkan Fire Kilin. Alasan mengapa api kilin ini menolak untuk pergi bersama mereka harus karena patung ini, karena undang-undang ini adalah tuannya. Hanya ini aneh. Long Yi mulai merenung, lebih dari setahun yang lalu, dia telah melihat patung dewa kegelapan di dalam ruang gelap kota hilang, kemudian di Ice Palace, dia melihat patung Dewi Es, dan sekarang dia melihat patung yang diduga dewa api. Long Yi tidak percaya bahwa dunia ini memiliki dewa sama sekali, bahkan setelah melihat hewan peliharaan dewa api legendaris, api kilin, ia hanya menganggap bahwa yang disebut dewa ini hanyalah manusia atau ras khusus lainnya yang telah berkultivasi hingga tingkat tertentu. Kemudian menjadi mitos. Tetapi melihat apa yang disebut ketetapan Tuhan secara berurutan, secara keseluruhan Long Yi merasa bahwa ada sejumlah hal yang tersembunyi. Dan yang paling mengejutkan adalah patung ini terletak di kamar tidur wanita bawah tanah. Siapa yang akan memiliki ide aneh untuk membangun kamar wanita bawah tanah seperti ini, kemudian menempatkan patung dewa api di sana, seolah-olah kamar tidur wanita ini benar-benar tempat ia tinggal. Long Yi berjalan masuk ke dalam ruangan, dan duduk di tempat tidur kamar ini, aroma samar masuk ke hidungnya. Sekarang Long Yi dapat dianggap sebagai veteran tentang bunga, dan mencium aroma ini, dia tahu bahwa aroma ini benar-benar aroma tubuh seorang gadis, dan bukan parfum buatan. Untuk menentukan penilaiannya, Long Yi mengambil selimut brokat, dan menciumnya, lalu sebuah aroma menembus ke dalam hatinya. Long Yi, kamu cabul. Melihat Long Yi benar-benar memegang selimut brokat dan mabuk dalam menciumnya, Feng Ling tidak bisa tidak memarahi bercanda. Long Yi hanya tersenyum dan berkata sambil melambaikan tangannya, Linger, kamu juga datang dan mencium. Tidak, apakah kamu pikir aku seperti kamu? Feng Ling tertawa dan berkata, aku berbicara masalah yang tepat dengan kamu, datang dan mencium untuk menentukan apakah ini aroma tubuh seorang gadis atau tidak.
Long Yi menjaga wajah lurus dan berkata, Feng Ling baru saja berjalan dan mencium bau selimut brokat dan benar-benar mencium aroma tertentu yang sangat sederhana namun elegan. Kemudian dia berkata, aku memang mencium aroma. Apakah ini aroma tubuh seorang gadis atau tidak? Aku tidak tahu, tidak seperti kamu orang cabul besar dengan pengalaman yang begitu kaya. Long Yi menarik Feng Ling, lalu membenamkan kepalanya di lehernya dan mengambil napas dalam-dalam. Lalu berkata, ya, meskipun tidak terlalu sama, tetapi jelas merupakan aroma tubuh seorang gadis. Lalu, apakah harumku enak untuk wangi atau aroma dari selimut brokat ini menyenangkan untuk mencium? Feng Ling bertanya dengan wajah merah. Long Yi memutar matanya, lalu meletakkan tangannya yang besar di bahu Feng Ling. Dia berkata memperlakukannya seperti saudara laki-laki seperti sebelumnya. Mungkinkah kamu tidak merasa aneh? Aneh? Apa yang aneh? Tanya Feng Ling. Long Yi mencubit hidung Feng Ling dan berkata, Linger, bagaimana kamu bisa sebodoh itu, atau apakah Ling Feng lebih pintar? Feng Ling menamparkan tangan Long Yi dan dengan marah berkata, bukankah ini semua salahmu? Meskipun dia berbicara begitu, tetapi dia mulai dengan serius berpikir di mana aneh. Segera, dia berteriak keras, aku mengerti apa yang kamu katakan. Kamu sangat yakin bahwa ini adalah aroma tubuh seorang gadis, yang membuktikan bahwa tempat tidur pasti digunakan oleh seorang gadis untuk tidur, tetapi sekarang masih ada aroma. Ini berarti bahwa seorang gadis sedang tidur di tempat tidur ini sampai beberapa waktu yang lalu, bukan begitu? Cerdas, ini ciuman hadiahmu. Long Yi tersenyum dan mencium bibir Feng Ling tiba-tiba. Tentu saja aku sangat pintar. Puji Feng Ling dengan gembira tersenyum dan berkata, mengapa IQ wanita dalam cinta selalu menjadi 0? Itu karena mereka menjadi tergantung dan terbiasa mengesampingkan semua masalah bagi laki-laki, serta mereka terbiasa membayangkan bahwa semuanya baik-baik saja, sehingga kadang-kadang mereka kehilangan kemampuan untuk menilai mengenai beberapa hal. Itu saja, sekarang pikirkan, siapa yang tinggal di sini? Long Yi berkata seakan bertanya kepada Feng Ling dan lagi seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kurasa itu pasti Dewi Bumi. Pikirkan tentang hal itu, ada Dewa Cahaya, Dewa Gelap, Dewa Air, dan Dewa Api, jadi tidak ada alasan bagi elemen bumi kita untuk tidak memiliki Dewa Ah. Hubungan antara para dewa ini harus relatif dekat, dan mungkin Dewi Bumi dan Dewa Api bersahabat, jadi dia membantunya untuk melihat-lihat rumahnya dan juga membantunya untuk membersihkan. Feng Ling berpikir dan tiba-tiba berkata sambil menyeringai. Long Yi tercengang, lalu berkata sambil tersenyum, Linger, bukankah kekuatan imajinasimu terlalu banyak? Itu selalu menjadi kebajikan aku, kamu tahu. Feng Ling meniru seringai Long Yi dan berkata, bahkan nadanya persis sama. Meniru aku, kamu perlu dipukul. Long Yi memukul pantat putih salju dari Feng Ling, dan daging pantatnya yang gemetar membuat lidah Long Yi kering, dan dia menjadi gelisah. Oh, lembutlah. Bibir merah muda Feng Ling sedikit terbuka dan dengan lembut meludahkan kata-kata, dan mata birunya yang biru memiliki lapisan gairah. Napas Long Yi mandek, lalu berpegangan pada Feng Ling. Dia berguling di tempat tidur besar ini, dengan mudah menarik turun tirai tempat tidur. Bab 182, bertemu lagi. Long Yi, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Feng Ling bertanya dengan wajah merah memerah. Tatapannya berkilauan, dan jantung gadis itu melonjak seperti rusa. Long Yi memandang Feng Ling dengan tatapan lembut dan juga agresif, lalu tangan besarnya dengan lembut membelai lengannya, dan merasakan tubuh menawannya sedikit gemetar. Dia berkata sambil tersenyum, apa yang ingin aku lakukan? Jangan bilang kalau kamu tidak tahu. Setelah selesai berbicara, dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya, maju langsung ke bibir merah muda Feng Ling. Feng Ling langsung menjadi agak bingung, dan dia tidak tahu di mana dia harus meletakkan tangannya. Dia agak melihat ke depan tetapi juga agak takut. Meskipun dia sudah lama menganggap dirinya sebagai wanita Long Yi, dan juga sudah siap untuk menawarkan murni sebagai batu giok dan bersih sebagai tubuh es kepadanya, tetapi ketika hal-hal datang ke kepala, dia masih tidak bisa membantu tetapi terburu-buru. Apakah dia benar-benar ingin melakukannya di sini?
Ketika dua bibir Long Yi menutupi bibir Feng Ling, pikirannya langsung meledak ke ruang kosong. Semua pikirannya terpesona melampaui langit tertinggi. Dua orang dengan penuh gairah saling mencium, sambil membelai dan menggosok tubuh masing-masing. Pakaian Feng Ling meluncur turun, memperlihatkan seputih saljunya seolah-olah batu giok asteris, dan bobisnya yang berkembang dengan bangga berdiri tegak, yang kompak dan juga penuh elastisitas. Long Yi dengan ringan menjilat bibirnya yang agak kering, lalu membuka mulutnya yang besar. Dia mengisap satu ceri merah muda dari puncak gunung tanpa ragu-ragu. Feng Ling mengerang, dan menyaksikan Long Yi dengan gila mengisapnya asteris. Dia menjadi konyol, dan hanya merasakan insting keibuannya keluar dari lubuk hatinya. Dia memasukkan tangannya ke rambut hitam lebat Long Yi, membiarkan dirinya bergelombang di lautan dalam asteris. Ketika asteris dua orang hampir lepas kendali, Long Yi tiba-tiba menggigil, dan semua rambut halus di tubuhnya berdiri tegak. Dia merasa sepasang mata mengawasi mereka di dalam ruangan. Di bawah alarm besar, Long Yi segera menggunakan selimut brokat untuk membungkus Feng Ling yang berada di ambang asteris. Long Yi. Feng Ling dengan bingung menatap Long Yi. "Siapa di sana?" teriak Yi Panjang. Dengan cepat mengenakan pakaian itu, dia mengangkat tirai tempat tidur, tetapi di dalam ruangan batu ini, hanya ada 3 kecil, Fire Kilin dan binatang buas kegelapan bermain-main. Long Yi menutup matanya dan merasakan dengan seksama. Sekarang dia menemukan bahwa perasaan sedang mengintip telah menghilang tanpa jejak. Mungkinkah itu kobold itu? Long Yi berpikir dalam hatinya. Meskipun para kobold itu hanya bisa datang dari lorong di bawah magma untuk memasuki ruangan batu ini, tetapi dia tidak bisa menghilangkan bahwa tidak ada terowongan lain yang mengarah ke tempat ini. Namun segera, Long Yi kembali membantah spekulasi ini. Kobold itu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memberinya perasaan, memiliki rambutnya berdiri di ujung. Long Yi, apakah ada seseorang di sini? Feng Ling cepat-cepat mengenakan pakaiannya di dalam selimut brokat, lalu melompat keluar dan bertanya dengan tegang. "Mungkin, ini hanya kesalahpahaman aku." Long Yi menggelengkan kepalanya, lalu memandangi Little Tree dan yang lainnya, pikirnya dalam hati, indera mereka lebih sensitif daripada dia. Dan karena mereka tidak merasakan apa-apa, itu mungkin kesalahpahamannya. Long Yi mengerutkan kening, lalu dia tiba-tiba teringat bayangan itu di dalam lautan kesadarannya. Bayangan itu tidak mungkin menjadi cabul, tetapi aku juga tidak tahu apakah bayangan itu adalah pria atau wanita. Apalagi jika bayangan itu mengintip, itu seharusnya bukan kerugian besar. Jie jie jie. Tepat ketika Long Yi berpikir seperti itu, suara tawa aneh yang menusuk telinga terdengar di otaknya. Bayangan itu tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. "Tentu saja, itu kamu. Kamu jahat, cabul terkutuk, mengintip maniak." Long Yi menghujani kutukan di dalam lautan kesadarannya. Sado dengan dingin mendengus dan berkata, "Siapa yang ingin melihat perselingkuhanmu yang memalukan? Membiarkan aku melihat ini, aku jijik." Long Yi menggertakkan giginya, tetapi dia benar-benar tak berdaya, dan berkata, "Siapa yang tahu orang seperti apa kamu? Terakhir kali, di dalam magma, mengapa kamu hanya menyebutkan setengah dan lari, menyebabkan aku hampir mati di sana? Apakah kamu pikir aku menginginkan itu? Tidak ada manfaatnya bagi aku jika kamu mati, selama energi aku habis, aku tidak punya cara. Lagi pula, bukankah kamu masih hidup sekarang?" Sado dengan aneh tertawa dan berkata. Long Yi tiba-tiba mengerti. Ternyata bayangan ini juga tidak bisa dengan bebas berlari ke lautan kesadarannya. Ini bagus. Aku berkata, "Saudaraku, kamu telah hidup untuk waktu yang begitu lama, jadi kamu harus berpengalaman dan berpengetahuan luas. Coba lihat, apakah patung ini adalah patung Dewa Api yang legendaris itu? Kenapa dia terlihat persis sama dengan Dewi Es Istana Es?" Long Yi menoleh ke arah patung itu dan bertanya. Bayangan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan mendengar tidak ada jawaban bahkan setelah waktu yang lama, Long Yi menjadi tidak sabar, tetapi saat itu, bayangan itu tertawa dan berkata, "Seluruh tubuh, maka aku akan tahu." Long Yi ragu-ragu di hatinya,
tetapi masih berjalan ke depan patung dan mulai menyentuhnya dari kepalanya sebagai instruksi dari bayangan. Jangan lewatkan tempat manapun, dengarkan dengan jelas, jangan lewatkan tempat manapun, kalau tidak aku tidak akan bisa melihat penampilan patung ini. Bayangan di lautan kesadaran Long Yi ditambahkan. Long Yi patuh melakukan seperti yang diperintahkan, dalam hal apapun, dia hanya menyentuh patung, jadi itu tidak masalah. Dia menyentuh kepala patung, menelusuri dada patung, ketiak, bokong, dan bahkan bagian pribadi di antara kedua kaki. Long Yi, apa yang kamu lakukan? Melihat Long Yi tanpa pandang bulu menyentuh patung yang indah ini, Feng Ling tidak bisa membantu tetapi menggerutu dengan cara genit. Long Yi menoleh dan berkata sambil tertawa hampa, aku sedang memeriksa untuk melihat apakah ada rahasia di dalamnya. Setelah beberapa saat, Long Yi selesai menyentuh patung ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah menyentuh setiap inci dari patung ini, dia bertanya di dalam hatinya, nah, sekarang apakah kamu melihat seperti apa bentuk patung itu? Sado mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, ya, aku mengerti, dia adalah wanita cantik yang tiada bandingannya. Lalu apakah dia dewa api legendaris? Tanya Long Yi. Yah, penampilannya agak familiar, tapi aku tidak bisa mengingat untuk saat ini, jadi setelah aku ingat, aku akan memberitahumu. Sado menyeringai dan berkata. Long Yi hampir jatuh ke tanah. Dia merasa bayangan ini sepertinya sengaja dibuat untuk bermain dengannya. Aku tidak bisa berbicara denganmu lagi, karena aku tidak bisa tinggal di lautan kesadaranmu untuk waktu yang lama, dan omong-omong, ada seseorang di luar. Selesai berbicara, bayangan menghilang dari lautan kesadarannya. Long Yi kaget di dalam hatinya, seseorang. Siapa lagi yang akan datang ke sini? Saat itu, telinga anak harimau Little Tree tiba-tiba berdiri tegak, lalu memandang ke arah Long Yi. Ia meraung, seolah-olah juga merasakan ada seseorang yang masuk. Namun demikian, api kilin bangkit, dan matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Sama sekali tidak akan membiarkan orang lain mengganggu tempat yang dijaga. Itu membuka pintu batu, lalu berjalan keluar, itu segera meledak, dan suara teriakan beberapa gadis datang dari luar. Kulit Long Yi dan Feng Ling langsung berubah, kemudian melihat api kilin menyerang, Long Yi bergegas keluar dan berteriak keras, jangan. Setelah mendengar apa yang dikatakan, api kilin menelan api dewa di mulutnya yang akan dimuntahkan, lalu menatap ketiga sosok yang tidak jauh dari sana seperti seekor harimau yang mengincar mangsanya. Tubuh Long Yi bergetar, ketiga sosok ini secara tak terduga adalah Sui Ruoyan, Simen Wuhen dan Yinyin yang terpisah darinya dalam banjir itu. Saat ini, ketiga wanita ini terlihat agak menyedihkan. Pakaian mereka kotor dan berantakan, sepertinya mereka telah mengalami banyak penderitaan. Melihat Long Yi, tiga gadis juga jatuh dalam keadaan membatu, dan hanya setelah beberapa lama mereka kembali sadar, dan air mata keluhan mengalir di mata mereka. Kedua, saudara kedua. Simen Wuhen berbicara dengan terbata-bata, lalu tiba-tiba berlari ke dada Long Yi dan memegang erat-erat tanpa membiarkannya pergi. Adik perempuan, jangan takut, kakak kedua kamu ada di sini. Long Yi memeluk bahu Simen Wuhen dengan satu tangan, dan tangan yang tersisa tanpa henti membelai rambutnya yang panjang dengan lembut. Kakak kedua, aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi dalam kehidupan ini. Simen Wuhen menangis di dada Long Yi. Beban dan ketakutan yang telah dialaminya selama beberapa hari terakhir ini membuatnya kehilangan kendali untuk melihat Long Yi. Hanya dalam pelukan Long Yi, dia merasakan kehangatan yang tulus, dan hanya kehangatan ini yang menghilangkan rasa takut hatinya. Gadis bodoh, kakak kedua menyesal, kakak kedua tidak dapat melindungi kamu dengan baik. Kata Long Yi menyalahkan dirinya sendiri. Simen Wuhen menggelengkan kepalanya di dada Long Yi, dan hanya setelah beberapa saat keadaan pikirannya tenang. Kemudian dia meninggalkan dada Long Yi dengan wajah agak merah, dan menatap Long Yi dengan tatapan berkilauan. Kakak kedua, baru sekarang aku sadar, ternyata kau cukup tampan. Simen Wuhen tiba-tiba tersenyum ringan dan berkata, apakah begitu? Tapi aku pikir kamu selalu mengetahuinya. Long Yi tersenyum dan berkata,
Kemudian melihat ke arah Sui Ruoyan dan Yingyin tidak jauh dari sana yang menahan air mata mereka mengalir keluar dengan susah payah. Dia membentangkan kedua tangannya dan berkata, "Dua wanita cantik, cepat datang dan biarkan saudara ini memelukmu." Sui Ruoyan mengertakkan giginya, akhirnya tidak bisa membantu tetapi berlari ke dada Long Yi, tapi Yingyin namun memiliki ekspresi kecewa, dan matanya yang indah mengamati di belakang Long Yi. "Long Yi, bagaimana dengan Ling Feng?" tanya Yingyin dengan suara serak. Dia telah mengalami begitu banyak dan dia juga ingin menemukan dada untuk bersandar, tetapi kekasihnya tidak ada di sana. Long Yi yang memeluk Sui Ruoyan terkejut. Dia membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Sekarang, ini adalah masalah besar. Pemuda tampan Ling Feng telah berubah menjadi Feng Ling tiba-tiba, apalagi menjadi wanita itu. Jika Yingyin mengetahui hal ini, maka bisakah dia bisa menanggung berita ini tanpa pingsan? Dia, untuk waktu yang lama, Long Yi merasa sulit untuk berbicara. Apa yang terjadi pada Ling Feng? Katakan padaku apa yang salah dengannya. Dia baik-baik saja, kan? Melihat ekspresi Long Yi seperti itu, Yingyin berpikir bahwa Ling Feng mengalami kecelakaan sehingga dia segera panik. Long Yi bergumam, dan dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Dia memandangi pintu batu di belakangnya, lalu semua orang juga mengikuti pandangannya dan memandangi pintu batu itu. Saat itu, pintu batu tiba-tiba terbuka. "Ling Feng!" Yingyin berseru dengan kejutan yang menyenangkan, lalu bergegas, dia memeluk Feng Ling. "Tidak, sekarang adalah Ling Feng." Long Yi menatap kosong pada Feng Ling yang telah berubah kembali menjadi Ling Feng, lalu membuat senyum masam. Gadis ini terlalu licik. Ling Feng meminta maaf memandang Long Yi, lalu ingin mendorong Yingyin yang membungkus tubuhnya seperti gurita, tetapi siapa yang mengira Yingyin dengan kuat memeganginya dengan tekad dan terus menyusut di dadanya. Melihat dia tidak bisa mendorong Yingyin, dan sekali lagi melihat dia menangis di dadanya, dia menghela nafas, dan dia dengan lembut menepuk punggungnya. Simen Wuhen memandang Ling Feng dan Yingyin saling berpelukan dan kembali memandang Long Yi dan Sui Ruoyan berpelukan bersama, lalu tiba-tiba merasa tidak puas. Setelah itu, dia membuka satu tangan Long Yi, dan mendorong Sui Ruoyan sedikit, lalu bersandar ke dada Long Yi yang hangat. Bab 183, Patung Itu Hidup. 5 orang memasuki kamar tidur wanita, dan melihat dekorasi dan patung yang sangat indah itu, Simen Wuhen dan 2 lainnya berseru kagum. "Apa yang terjadi pada kalian semua setelah banjir? Bagaimana kamu semua tiba di sini?" tanya Long Yi. 3 wanita saling memandang, dan Sui Ruoyan yang dengan tegas bersandar dekat dengan Long Yi dengan rasa takut yang tersisa perlahan membuka mulutnya. Ternyata, ketika banjir itu datang, mereka bertiga tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tersapu. Dan setelah itu, mereka hanya merasa pusing. Mereka semua berjuang mati-matian, namun perjuangan mereka sia-sia. Tidak lama kemudian, mereka kehilangan kesadaran di bawah tekanan air banjir. Mereka tidak tahu setelah berapa lama, tetapi setelah bangun, mereka menemukan diri mereka di dalam lorong bawah tanah. Dan di samping lorong bawah tanah ini, ada sungai bawah tanah yang deras. Karena mereka baru saja tenggelam di air banjir, mereka semua memiliki semacam naluri untuk menghindari air, jadi mereka meninggalkan jalan air dan mulai menjelajahi lorong. Tetapi siapa yang mengira bahwa lorong itu sebenarnya adalah sebuah labirin bawah tanah, dan tidak lama kemudian, 3 wanita tersesat dan hanya bisa berlarian dengan berantakan di dalam lorong itu. Tetapi tersesat bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah, di mana-mana di banyak bagian, berbagai macam mekanisme sihir yang cerdik dan kuat telah dikemukakan. Beberapa dari mereka hampir mengambil nyawa ketiga gadis ini. Mereka begitu tegang di dalam lorong ketika maju sehingga lebih dari 1 minggu berlalu dalam sekejap. Untungnya, ketiganya memiliki edibles dan air minum di dalam cincin luar angkasa mereka. Jika tidak, bahkan jika mereka dapat menghindari mekanisme itu, mereka akan mati kelaparan di dalam lorong bawah tanah. Setelah itu, Simen Wuhen secara tidak sengaja menyentuh mekanisme yang tidak diketahui, dan ketiganya jatuh di sini.
Kemudian berjalan di sepanjang tebing, mereka tiba-tiba bertemu Long Yi dan Ling Feng di sini. Long Yi menghela nafas dalam hatinya, tampaknya surga masih menyukai mereka, sebenarnya membiarkan mereka bertemu di dunia bawah tanah yang begitu luas. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan, mereka sangat beruntung. Pada saat itu, Simen Wuhen juga bertanya pada Long Yi dan Ling Feng tentang pertemuan mereka. Long Yi secara alami menyembunyikan apapun dan berbicara tentang pertemuan mereka dengan klan kobold yang legendaris, dan karena masalah pengorbanan, ia bertemu dengan binatang buas Dewa Api Kilin. Secara alami, dia menyembunyikan masalah Ling Feng menjadi Feng Ling, karena tampaknya, Feng Ling tidak bermaksud membiarkan mereka tahu identitas aslinya. Tapi dia tidak tahu itu. Selain dirinya sendiri, adik perempuannya Simen Wuhen juga tahu Ling Feng adalah seorang gadis dahulu kala. Dengan keterampilan berbicara Long Yi, semua hal yang dia bicarakan ini sungguh menakjubkan dan dipenuhi dengan ketegangan. Tiga gadis sering berteriak ketakutan mendengarnya, seolah-olah mereka secara pribadi ada di tempat kejadian. Tetapi kembali ke poin utama, jika bukan karena nasib baik Long Yi, nyaris lolos dari kematian, maka dia mungkin benar-benar menderita kehilangan di tangan Fire Kilin. Ketika Long Yi selesai menceritakan apa yang telah mereka alami beberapa hari terakhir ini, ruangan itu benar-benar sunyi. Semua orang seolah-olah masih terjebak dalam adegan yang diceritakan oleh Long Yi, dan tidak kembali ke akal sehat mereka. Kakak kedua, mari kita cepat kembali ke atas tanah. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di bawah tanah lagi. Simen Wuhen menarik lengan panjang Yi dan berkata, dia adalah seorang penyihir cahaya, dan dia secara alami tidak suka gelap dan lembab di bawah tanah. Ya, mari kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Tempat ini benar-benar bukan tempat yang baik bagi manusia untuk hidup. Sui Ruoyan mengikuti setelah itu, dan yang lain juga berdentang satu demi satu. Guru Sui Ruoyan, ayo, mengapa kamu menyelinap menyerang aku? Long Yi mendesis kesakitan, menangkap tangan kecil Sui Ruoyan yang sedang mencubit pinggangnya. Melihat lirikan ambigu gadis-gadis lain, wajah indah Sui Ruoyan tidak bisa membantu tetapi memerah. Faktanya, dia sudah memiliki perasaan aneh terhadap Long Yi, hanya saja dia tidak pasti dan dicadangkan sebagai seorang gadis. Jadi pada saat yang genting, dia secara tidak sadar akan menghindar. Tetapi, karena terperangkap di bawah tanah beberapa hari terakhir ini, dia akhirnya mengerti hatinya. Terlebih lagi, kecantikan semakin meningkat di samping Long Yi, dan dia takut dia tidak akan memiliki tempat yang tepat untuk tinggal di jantung Long Yi. Dan sekarang, mendengar Long Yi memanggil gurunya Sui Ruoyan, dia menjadi agak tidak senang di hatinya. Meskipun sekarang aksi mereka seperti sepasang suami istri, namun bentuk alamat ini nampaknya tidak cukup intim. Dia ingin Long Yi langsung memanggil namanya. Tapi sebelum pandangan gadis-gadis lain, bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata ini? Kamu, melayanimu dengan benar. Sui Ruoyan menunduk dan berkata dengan marah. Ini benar-benar membingungkan Long Yi. Bahkan dia yang menyebut dirinya veteran berpengalaman dalam berbunga-bunga, tetapi dengan memperhatikan mood gadis yang terus berubah, dia belum membuat terobosan. Yah, karena semua orang ingin pergi, maka kita akan pergi, kata Long Yi. Kemudian lagi melihat patung itu di salah satu sudut kamar tidur wanita ini, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Sebenarnya, dia tidak begitu mengerti, apakah Fire Kilin membawa mereka ke sini hanya untuk membiarkan mereka melihat patung ini? Apakah ia ingin menjelaskan bahwa ia harus menjaga tempat ini, sehingga tidak bisa pergi bersama mereka? Ketika semua orang meninggalkan pintu batu, Fire Kilin yang memimpin di depan tiba-tiba berhenti. Kemudian ia meraung dan berlari ke ruangan lagi, lalu pintu batu ditutup dengan keras, membuat Long Yi dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Jika itu mencoba menjebak kita di sini sampai kita mati kelaparan, lalu apa yang akan kita lakukan? Kata Yingyin dalam ketakutan. Tidak, itu pasti ada masalah, itu akan keluar, kata Long Yi. Dia memandang harimau kecil, tetapi tiga kecil hanya menggelengkan kepalanya. Tidak lama kemudian, pintu batu terbuka lagi,
dan setelah api kilin berlari keluar, pintu batu ditutup dengan keras lagi. Ketika pintu batu telah terbuka, Long Yi dapat melirik ke dalam ruangan dengan cepat dan memperhatikan bahwa patung di salah satu sudut ruangan terasa agak tidak terlalu tepat. Api kilin memimpin di depan, dan Long Yi mengikuti di belakang sambil merenungkan. Sambil berjalan, dia tiba-tiba menamparkan pahanya dan berseru. Dia akhirnya ingat apa yang tidak terlalu benar, itu postur patung itu salah. Ketika dia masuk sebelumnya, kaki kanan patung itu ada di depan dan kaki kehidupan ada di belakang, tetapi baru saja dia melihat bahwa kedua kaki patung itu sejajar. Seruan Long Yi mengejutkan semua orang, dan mereka semua tiba-tiba mengeluarkan senjata dan dengan tegang melihat ke sekeliling mereka. Tidak ada, aku hanya mengingat sesuatu, mari kita bergegas dengan perjalanan kita. Long Yi tersenyum dan berkata, tapi senyum itu tampak agak tegang. Mungkinkah patung itu hidup? Long Yi dengan cemas berpikir dalam hatinya. Mengingat bagaimana dia menyentuh seluruh tubuh patung itu atas dorongan bayangan yang hidup di dalam batu iblis, jantungnya tanpa sadar menggigil. Tidak peduli apa yang dikatakan, itu adalah dewa api yang legendaris, dan menyentuh seluruh tubuh dewa api, konsekuensinya, dan dia menduga, baru saja dia memanggil Fire Kilin untuk masuk sendirian, mungkinkah dia memerintahkannya untuk mengambil hidupnya terlepas dari keberadaan Little Tree. Sementara Long Yi membiarkan imajinasinya menjadi liar, Fire Kilin telah membawa mereka ke pintu batu di bawah lava. Melihat lava mendidih itu mendekat dan gelombang panas langsung berhembus ke wajah mereka, Simen Wuhen dan dua gadis lainnya yang telah melihat ini untuk pertama kalinya berseru dengan takjub. Mereka semua naik tinggi di udara, lalu terbang melewati lava merah yang menyala-nyala, tiba di pintu masuk lorong kecil. Fire Kilin dengan enggan memandang ke tempat di mana ia tinggal selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dan tiba-tiba mengikuti Long Yi dan yang lainnya. Melihat api kilin mengikuti mereka, Long Yi terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah tebakannya nyata? Apakah Fire Kilin benar-benar menerima perintah itu dan datang? Kalau tidak, mengapa itu mengikuti mereka ketika sangat tidak ingin pergi bersama mereka di awal? Tapi pikiran Long Yi berubah lagi, mungkin itu tidak seperti apa yang dia pikirkan. Mungkin, Fire Kilin memutuskan untuk mengikutinya sendiri. Jika itu benar-benar ingin mengambil nyawanya, lalu mengapa itu menunggu sampai sekarang? Meskipun Little Tree bisa mencegahnya, tetapi kekuatan serangan sebenarnya dari Little Tree praktis bisa diabaikan. Selama api kilin memuntahkan beberapa dewa api, bahkan beberapa Long Yi ditambahkan bersama akan dilakukan untuk memikirkan ini, Long Yi sangat santai. Mereka dengan cepat tiba di ujung lorong tempat Long Yi mengatur penghalang roh. Setelah Long Yi menghilangkan penghalang roh, dia melihat sekelompok penjaga kobold menjaga di sini. Dan ketika mereka melihat Long Yi dan yang lainnya, mereka semua tercengang secara bersamaan. Dan saat itu, Fire Kilin keluar dari belakang Long Yi, lalu melihat ke arah kelompok penjaga kobold ini, ia meraung. Melihat Fire Kilin, kelompok lutut penjaga kobold ini tiba-tiba melunak, kemudian jatuh ke tanah, mereka meringkuk dan menggigil terus-menerus, dan mereka menggunakan bahasa kicau mereka untuk berbicara sesuatu. Ini adalah kobold, mereka terlihat sangat jelek Sui Ruoyan dengan penasaran mengukur kelompok penjaga kobold yang bersujud di tanah. Dan melihat mereka pendek dan jelek, katanya. Hehe, standar estetika berbeda. Di mata mereka, kecantikan yang hebat seperti kamu, Guru Sui Ruoyan bukan tidak menyenangkan mata. Long Yi tersenyum dan berkata. Sui Ruoyan memelototi Long Yi, tetapi mendengarnya memujinya sebagai kecantikan yang hebat, namun hatinya diam-diam senang. Long Yi mengangkat penjaga Kopden yang sedang berlutut di depan, lalu menggunakan bahasa Kopden, katanya, Penatua. Ini adalah salah satu dari beberapa kata yang telah dipelajarinya. Dia ingin memanggil pengawal, tetapi satu-satunya yang mengerti bahasa manusia adalah sesepuh kobold itu. Penjaga kobold ini juga tidak bodoh, dengan cepat lari. Adapun sisa penjaga kobold, mereka masih bersujud di tanah gemetar. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Faktanya,
Long Yi masih tidak tahu mengapa Fire Kilin ingin melahap anak laki-laki dan perempuan perawan dari klan Kobold. Itu adalah binatang dewa, jadi itu harus mampu menyerap energi murni dari lava. Mungkinkah itu hanya untuk makan mewah? Long Yi mengirimkan pertanyaan ini ke Little Tree dan menginstruksikannya untuk meminta Fire Kilin. Little Tree bisa mengerti arti Long Yi, tapi Long Yi tidak bisa mengerti ucapan Little Tree. Little Tree meraung ke arah Fire Kilin beberapa kali, seharusnya bertanya. Api Kilin dengan wajah sedih meraung ke arah Long Yi dan terus menggelengkan kepalanya, seolah-olah Long Yi menyebabkannya bersedih. Mungkinkah ini tidak terjadi? Long Yi bingung. Lalu apakah klan Kobold keliru? Berpikir tentang itu tidak perlu untuk binatang dewa besar untuk melahap beberapa anak-anak kulit dan tulang Kobold. Selain itu mereka bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah gigi. Ketika Long Yi berpikir, suara langkah kaki datang dari jauh. Tetua Kobold dan Patriarki Kobold dengan barisan pasukan yang panjang dengan cepat datang ke sini. Ketika Patriark Kobold dan Sesepuh Kobold melihat versi berukuran Fire Kilin di samping kaki Long Yi, dengan Patriark Kobold dan Sesepuh Kobold memimpin untuk berlutut, barisan panjang Kobold segera berlutut. Adegan ini benar-benar spektakuler. Semua Kobold bergumam, memberi penghormatan kepada binatang dewa api terpenting di depan mata mereka. Bab 184. Butuh setengah jam bagi ritual Kobold Clan untuk memberi penghormatan untuk menyelesaikannya. Dan ketika Kobold Elder melihat Fire Kilin dengan berjongkok di samping Long Yi, matanya memiliki kilatan fanatik kecil yang memandang ke arah Long Yi. Klan Kobold kembali menyambut Long Yi dan kelompoknya dengan penuh hormat di kerajaan bawah tanah. Fire Kilin, serta Little Tree dan Violent Lightning Beast juga menerima penerimaan tertinggi. Setelah datang ke istana Kobold, Long Yi mengatakan kepada mereka bahwa 3 temannya sudah ditemukan dan secara bersamaan menyatakan niatnya untuk pergi. Kobold yang lebih tua menganggukkan kepalanya dan bertanya dengan hormat, lalu bagaimana dengan binatang suci itu? Long Yi menepuk kepala Fire Kilin, sangat menakutkan kedua tetua Kobold dan Patriark. Lalu Long Yi berkata sambil tersenyum, itu akan pergi bersama kita. Penatua dan Patriark Kobold saling memandang, lalu secara bersamaan berlutut ke arah Long Yi. Pada saat itu, mereka berlutut untuk memecat Kilin, sekarang, namun mereka berlutut ke Long Yi. Budakmu yang rendah hati tidak tahu bahwa kamu adalah utusan Dewa Api dan kasar sebelumnya, masih tolong maafkan kami, utusan Dewa Api. Penatua Kobold bersujud di tanah dan berkata dengan hormat. Dia menganggap itu, karena Api Kilin sangat ingin diperintahkan olehnya, maka Long Yi pasti adalah utusan Dewa Api tanpa ragu. Utusan Dewa Api. Long Yi mengangkat alisnya, dan dia ingin menyangkal ini, tetapi memikirkan sesuatu, dia berubah pikiran. Karena mereka menganggapnya sebagai utusan Dewa Api, maka setelah itu, tidakkah mereka mendengarkan perintahnya? Yah, jika aku memiliki permintaan untuk klan Kobold kamu di masa depan, maka akankah klan Kobold kamu membantu? Long Yi berdeham dan bertanya dengan serius. Tentu saja, bahkan jika kita harus melalui air dan menginjak api, kita tidak akan ragu. Penatua Kobold segera menjawab. Bagaimana jika itu tidak terbatas pada batas di dalam hutan ajaib ilusi? Long Yi tersenyum dan bertanya. Ketika budak rendah hati kamu tidak tahu kamu adalah utusan Dewa Api, kami telah menyinggung kamu, tetapi selama kamu, perintah utusan Dewa Api, dimanapun tempat itu, kami klan Kobold tidak akan berusaha keras untuk membantu. Kata Kobold tua dengan hormat. Long Yi tiba-tiba berseri-seri dengan sukacita. Bisnis ini tanpa biaya apapun benar-benar berharga. Untuk saat ini, dia bisa menggunakan klan Kobold untuknya. Pada saat itu, Long Yi tiba-tiba teringat perjanjian asli di mana dia telah berjanji kepada mereka untuk berbicara tentang situasi saat ini dari benua gelombang biru. Jadi dia mengangkat penatua Kobold ini dan secara singkat memberitahunya tentang situasi saat ini benua gelombang biru. Perang, setiap zaman tidak kekurangan perang. Kobold Elder menghela napas seolah-olah dia memiliki banyak perasaan. Melihat gadis-gadis di belakangnya memiliki ekspresi sangat tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini,
Long Yi mengabaikan penatua kobold yang mendesah dan berkata, "Waktunya sudah terlambat, aku pikir kita harus pergi sekarang, aku berharap penatua akan memimpin jalan." Kobold yang lebih tua menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Apakah kamu akan kembali setelah kalian semua pergi?" "Masih terlalu dini untuk kembali, kami berpikir untuk pergi ke bagian dalam dan melihat." Long Yi tersenyum dan berkata. Warna kulit tua kobold berubah dan dia berkata, "Kamu tidak harus pergi ke bagian dalam. Sisi itu ditempati oleh beberapa naga lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Aku tidak perlu berbicara tentang kekuatan klan naga, dan terutama bahkan yang mulia Dewa Api harus menunjukkan rasa hormat melihat klan naga." Klan naga. Long Yi dan yang lainnya secara bersamaan berseru. Masing-masing dari mereka bersemangat. Klan naga, mereka adalah makhluk hidup terkuat dalam legenda benua gelombang biru. Apakah benar-benar klan naga? Penatua, apakah kamu yakin? Tanya Long Yi. Klan naga ada sejak zaman kuno, dan mereka memiliki wilayah mereka sendiri. Biasanya, sangat jarang lahir, tetapi pada tahun-tahun itu, umat manusia juga memiliki prajurit pembunuh naga, hanya sekarang, aku tidak tahu mengapa beberapa naga ini melarikan diri dari wilayah mereka dan tinggal di sini, tetapi kamu semua tidak harus pergi ke sana dan memprovokasi mereka. Saran kobold yang lebih tua. Long Yi baru saja menjawab dengan acuh tak acuh. Sekarang dia tahu bahwa ada klan naga di depannya, bagaimana mungkin dia tidak pergi untuk memperluas pengetahuannya, kalau tidak, bukankah itu akan menjadi penyesalan besar dalam hidup? Melihat ekspresi Long Yi dan yang lainnya, Kobold Elder tahu bahwa persuasi tidak berguna, dan lagi-lagi memikirkan Long Yi adalah utusan Dewa Api dan dia juga memiliki Dewa Api, Fire Kilin di sampingnya. Dia berpikir bahwa klan naga akan agak masuk akal memberikan wajah kepada Dewa Api. Penatua Kobold secara pribadi memimpin Long Yi dan yang lainnya ke permukaan tanah. Sepanjang jalan, mereka menemukan berbagai mekanisme yang membuat Long Yi dan yang lainnya sangat terkagum-kagum. Klan Kobold pantas disebut sebagai pendiri sebenarnya dari mekanisme. Bahkan jika mereka entah bagaimana bisa menemukan jalan ke kerajaan bawah tanah, itu akan lebih sulit daripada mencapai langit untuk menyerangnya. Namun ini adalah puncak dari 10.000 tahun klan Kobold dan upaya melelahkan generasi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan dibukanya mekanisme terakhir, tanah di atas kepala Long Yi mulai bergetar, lalu potongan tanah bergeser ke dua sisi. Dan dengan sinar matahari menyilaukan menyinari mereka, Long Yi dan yang lainnya, yang tinggal di bawah tanah selama beberapa hari, praktis tidak dapat membuka mata mereka. Setelah beberapa saat, Long Yi beradaptasi dengan kecerahan di luar. Hanya pada waktu itu, ia melihat bahwa pintu masuk yang mengarah ke kerajaan bawah tanah ini secara tak terduga memiliki ketinggian 100 meter. Dengan kata lain, tanah yang digunakan untuk membuat pintu masuk ini memiliki ketebalan 100 meter, dan terlebih lagi dengan berbagai jenis logam yang dijejalkan, bahkan jika meriam digunakan, akan sulit untuk meledakkannya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana klan Kobold bisa mencapai ini. Kobold yang lebih tua melambaikan tangannya mengucapkan selamat tinggal, ketika Long Yi dan orang-orang lain melonjak di langit dan terbang ke tanah meninggalkan penjaga Kobold yang terpesona dan tertegun di bawah tanah. Setelah itu, tanah tertutup meninggalkan bahkan tidak sedikit retakan. Kita akhirnya bisa melihat cahaya lagi. Mereka semua liar dengan sukacita saat berlari di rumpun tebal rumput. Mengatakan bahwa kamu akan memahami nilai dari apa yang kamu miliki setelah kehilangan benar-benar benar. Saudara kedua, apakah kita benar-benar akan melihat naga? Simen Wuhen bertanya. Tentu saja, itu tidak masalah ketika kita tidak tahu, tetapi sekarang kita tahu tentang itu, kita harus pergi dan melihat, kalau tidak aku akan mati dengan keluhan yang tersisa. Long Yi mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Tidak masalah. Jika kamu mati, maka aku akan menggunakan cahaya suci untuk membantumu melewatinya. Simen Wuhen tertawa kecil dan berkata, "Kamu gadis, apakah kamu berharap saudara laki-lakimu yang kedua mati?" Long Yi menangis keras, dan menerkam Simen Wuhen, lalu secara tidak sadar memukul pantat kecil Simen Wuhen beberapa kali. Dia sepertinya terbiasa memukul. Dan setelah dipukul,
dia kembali ke akal sehatnya. Namun si Men Wuhen adalah seorang wanita muda yang belum menikah, jadi memukulnya sepertinya agak tidak pantas. Jeritan si Men Wuhen berhenti tiba-tiba, dan wajahnya yang cantik menjadi merah padam. Kemudian berjuang dengan bebas dari cengkeraman iblis Long Yi, dia berkata dengan meringis, "Kakak kedua yang jahat, kamu benar-benar benci." Semua orang berbaring di padang rumput merasakan sinar matahari yang sudah lama tidak mereka lihat. Sekarang suasana hati setiap orang sangat cemerlang seperti sinar matahari yang bersinar. Sui Ruoyan dan si Men Wuhen, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, sedang berbaring di sebelah Long Yi. Ini membuat Long Yi berteriak keras di dalam hatinya, menjadi seorang pria sangat baik. 3 istri dan 4 selir terlalu sedikit. Pada saat itu, menatap Ling Feng yang tidak berusaha untuk menghindari mendekati Yingyin, si Men Wuhen tiba-tiba tertawa. "Adik perempuan, mengapa kamu tertawa?" tanya Long Yi. Si Men Wuhen juga tidak tahu bahwa Long Yi sudah tahu jenis kelamin asli Ling Feng, dan berkata sambil cemberut, "Tidak memberitahumu, yang memintaku untuk selalu menggertakku." Long Yi tersenyum, lalu menggosok kepalanya. Dan si Men Wuhen setengah menutup matanya, sangat menikmati Long Yi. Ling Feng memandang ke arah Long Yi tetapi melihatnya tersenyum sambil menatapnya, ini membuatnya merasa pahit di hatinya dan dia dengan ganas memelototinya. Pada saat itu, agar tidak merangsang Yingyin, dia harus kembali lagi ke Ling Feng, tapi sekarang dia punya penyesalan. Awalnya dia bisa beristirahat dengan nyaman di pangkuan Long Yi, tapi sekarang tempat itu secara paksa ditempati oleh orang lain. Wah, wah, wah. Suara ratapan menyerupai ratapan anak-anak membuat Long Yi tiba-tiba berbalik dan bangkit. Dan yang lain juga berdiri bersamaan dengan ekspresi khawatir. "Mengapa monster itu ada di sini?" tanya Sui Ruoyan terkejut. "Tidak perlu takut, itu tidak akan menyakiti kita." Long Yi terhibur. Pada saat itu, monster berkepala besar yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh tentakel yang Long Yi dan lainnya temui sebelumnya muncul tidak jauh dari mereka. Melihat Long Yi dan yang lainnya, matanya bersinar. Kemudian tubuh bulatnya berguling ke arah mereka. Gadis-gadis berteriak dan menggunakan float magic untuk terbang. Dan Yingyin yang hanya peringkat advance magician memegang Ling Feng dan terbang. Sekarang di tanah, hanya ada Long Yi, Little Tree, Fire Qilin dan Violent Lightning Beast. Dengan Fire Qilin di sampingnya, Long Yi secara alami tidak takut. Ini sulit untuk berurusan dengan monster berkepala besar, tetapi dengan mengenai monster berkepala besar ini yang menelan semua mulut besar, dia agak takut. Dia tidak tahu sejauh mana itu bisa tumbuh. Jika itu bisa tumbuh tanpa batas, maka tidak akan mampu menelan bahkan langit dan bumi suatu hari nanti. Merasakan aura binatang buas api Qilin dan 2 lainnya, monster berkepala besar merasa takut dan tidak berani datang, hanya menggunakan mata kecilnya yang dipenuhi dengan keluhan untuk melihat Long Yi. Melihat monster berkepala besar jelek ini, Long Yi merasa bahwa itu tidak berbahaya. Jadi dia melambaikan tangannya ke arah gadis-gadis di langit dan berkata, "Turunlah, lihat kalian semua takut akan apa-apa." Gadis-gadis itu turun ke tanah, lalu mundur di belakang Long Yi. Bahkan jika monster berkepala besar ini tidak memiliki niat jahat, penampilan jelek itu sama sekali tidak menarik. "Long Yi, haruskah kita melepaskannya lagi?" tanya Sui Ruoyan. "Lupakan, biarkan saja." Melihat ekspresi menyedihkan dari monster berkepala besar, Long Yi tersenyum dan berkata, dia juga tidak tahu mengapa monster berkepala besar ini suka mengikuti mereka seperti ini. Mungkinkah itu karena kecantikan? Sejak itu, Long Yi dan yang lainnya bergegas dengan perjalanan mereka di depan, dan monster berkepala besar ini mengikuti di belakang mereka. Bahkan jika kadang-kadang Long Yi dan yang lainnya membuangnya karena kecepatan mereka, segera entah bagaimana itu akan muncul lagi dan mengikuti di belakang mereka. Setelah berjalan seperti ini untuk waktu yang lama, langit perlahan menjadi gelap, dan perut semua orang mulai bergemuruh untuk memprotes. Long Yi menemukan tempat untuk berkemah dan menyalakan api unggun. Little Tree yang rakus tidak makan daging yang dipanggang oleh Long Yi untuk waktu yang lama, jadi sekarang mulutnya mengeluarkan air liur. Dan tanpa menunggu,
Long Yi menginstruksikan Violent Lightning Beast dan Fire Qilin untuk pergi keluar dan berburu. Dan segera, mereka terbang kembali dalam bentuk aslinya. Mulut dan cakar mereka penuh dengan game yang telah mereka buru. Ada beruang ajaib besar dan juga ayam liar kecil. Dan tentu saja, Long Yi dianggap sebagai koki. Dan monster berkepala besar yang tidak jauh dari air liur melihat permainan ini, dan itu tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah ke depan, tetapi aura sengit dari Little Tree memaksanya untuk mundur lagi. Kemudian dalam sekejap mata, mengecilkan tubuhnya, Little Tree menggelengkan kepalanya dan mengibas-ngibaskan ekornya, bertindak seperti anak manja di depan Long Yi. Yah, hari ini aku senang, jadi aku akan membuat makanan yang enak untukmu. Long Yi menepuk kepala Little Tree dan berkata sambil tersenyum. Long Yi, aku ingin memakan ayam pengemis itu. Sui Ruoyan menarik lengan Long Yi dan juga menggunakan senjata terkuat wanita itu saat bertindak centil. Karena dia telah memakan ayam pengemis Long Yi itu, dia tidak pernah melupakan rasanya. Kakak kedua, aku juga ingin makan. Simen Wuhen juga mengangkat tangannya untuk setuju. Long Yi tertawa dan setuju, lalu mulai menggunakan kekuatan koki yang kuat. Dengan api tangan kiri, dia memanggang kaki beruang, dan api tangan kanan memanggang ayam pengemis. Selain itu, di samping api unggun, barisan lebih dari 20 kelinci api sedang dipanggang, benar-benar pesta mewah. Bab 185. Aroma daging panggang dengan cepat menyebar. Aroma daging yang kuat itu terus-menerus menyerang hidung setiap orang yang hadir, membuat cacing di dalam perut setiap orang protes tanpa henti. Apalagi mereka semua terus-menerus ngiler tak terkendali. Adapun monster berkepala besar itu, bahkan lebih tidak tahan. Air liurnya mengalir keluar dari mulutnya yang besar seolah-olah itu adalah air banjir yang keluar dari bendungan. Itu ingin datang tetapi karena takut akan Little Tree dan Fire Qilin, ia terpaksa menggunakan kedua matanya yang kecil untuk menatap daging di atas panggangan. Sekarang elemen sihir api Long Yi juga telah berubah menjadi inti sihir setelah dia menyerap energi api dari Fire Qilin, dan dia akhirnya melangkah ke ranah mage. Jadi memanggang daging secara alami halus dan mudah. Saat ini, Little Tree tidak tahan lagi. Tepat setelah Long Yi menaburkan bumbu, ia menggigit daging kelinci api secepat kilat, lalu mengunyah seteguk daging, minyak mengalir keluar dari sudut mulutnya. Setelah Little Tree mengambil inisiatif, Fire Qilin dan Violent Lightning Beast juga tidak mau ketinggalan. Seketika lebih dari 20 daging panggang kelinci api di panggangan menghilang tanpa meninggalkan sisa-sisa. Long Yi acuh tak acuh, dan dia hanya melihat hewan-hewan imut ini saling bersaing untuk merampok daging panggang sambil menyeringai. Bagaimanapun, masih ada ayam pengemis, jadi tidak perlu khawatir tidak punya apa-apa untuk dimakan. Saat itu, Long Yi merasakan monster berkepala besar itu tatapan kerinduan, lalu memutar kepalanya. Dia melihat bahwa benar-benar mengabaikan game-game yang dibuang di tanah yang tidak dipanggang. Monster berkepala besar dengan penuh semangat menelan seteguk air liur sambil tetap menatap hal-hal dari panggangan. Kakak kedua, itu terlihat sangat menyedihkan, tolong beri dia kelinci api panggang. Simen Wuhen pergi ke samping Long Yi dan berkata dengan ringan. Long Yi tersenyum dan mengangguk, lalu menyambar kelinci api terakhir yang dipanggang. Dia melemparkannya ke arah monster berkepala besar. Monster berkepala besar memakan kelinci api yang dipanggang ini, lalu tertegun di tempat itu. Setelah beberapa saat, itu menangis yang tiba-tiba agak menyedihkan. Selain itu, air mata tiba-tiba mengalir keluar dari mata kecilnya. Kakak kedua, itu, menangis. Simen Wuhen sangat terkejut dan berkata, dia belum pernah mendengar binatang ajaib dan binatang lain meneteskan air mata. Setelah mendengar apa yang dikatakan, yang lain juga datang berturut-turut dan untuk saat ini, semua wanita menyatakan simpati terhadap monster berkepala besar ini. Melihat penampilannya, pasti mengingat hal yang menyedihkan. Kata Sui Ruoyan. Sudah pasti memikirkan keluarganya. Kata Simen Wuhen. Long Yi juga terkejut, ekspresi monster berkepala besar ini sangat mirip dengan manusia. Melihat penampilan sedih itu, dia tidak bisa tidak berpikir itu adalah manusia.
Long Yi melambaikan tangannya ke arah monster berkepala besar ini, dan monster berkepala besar ini terpana sebentar, lalu segera berguling ke arah mereka. Dan gadis-gadis di belakang Long Yi tanpa sadar mundur beberapa langkah ke belakang, karena penampilan monster berkepala besar ini benar-benar mengecewakan. Long Yi bagaimanapun tidak keberatan, dan agak ragu-ragu mengulurkan tangan besarnya dan menyentuh monster besar berkepala itu di kepalanya, dan tiba-tiba menemukan bahwa tentakel ini sangat hangat dan lembut, dan benar-benar terasa sangat baik. Monster berkepala besar mengeluarkan teriakan, dan dia memiliki ekspresi yang menikmati di wajahnya. Terasa sangat nyaman, apakah kamu semua ingin menyentuhnya? Long Yi berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Seolah-olah, kamu benar-benar berbohong. Tidak ada perempuan yang mempercayainya dan bahkan tidak ada yang mau menyentuh. Kenapa aku menipu kalian semua? Jika kalian semua tidak percaya padaku, maka lupakan saja. Long Yi meringkuk bibirnya dan berkata, "Kakak kedua, aku percaya padamu, tetapi dengan mulutnya yang besar, bukankah itu akan memakanku dalam satu gigitan?" Simen Wuhen dengan gugup berkata. Long Yi menatap mulut besar monster berkepala besar ini, ya, memang tampak sedikit menakutkan. Jadi dia menepuk monster berkepala besar dan berkata, "Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih kecil?" Monster berkepala besar sepertinya tidak mengerti kata-kata Long Yi, jadi dia memandang Long Yi dengan mata bingung. Long Yi memanggil Violent Lightning Beast, lalu memintanya untuk menunjukkan menjadi lebih kecil dari ukuran besar. Setelah itu, monster berkepala besar langsung mengerti. Dia dengan bersemangat berteriak, lalu seolah-olah tubuh balon udara panas langsung mulai menyusut perlahan, menyusut ke ukuran kepala orang normal. Penampilan ini secara tak terduga terlihat jauh lebih manis dibandingkan sebelumnya. Simen Wuhen dengan cepat berlari untuk menyentuh dan berseru, "Benar, itu benar-benar terasa nyaman untuk disentuh." Setelah Simen Wuhen mengatakan demikian, monster berkepala besar segera menjadi orang yang populer dari orang yang mengerikan. Semua wanita bersaing satu sama lain untuk membelai kepala penuh tentakel monster berkepala besar. Long Yi hanya tersenyum melihat pemandangan itu, tetapi di dalam hatinya, dia memikirkan tentang asal-usul monster berkepala besar ini. Meskipun itu tidak sangat tampan dan nafsu makannya juga luar biasa besar, tetapi juga luar biasa cerdas. IQ-nya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang ajaib biasa. Dengan cahaya bulan yang jelas dan terang bersinar, Illusory Magic Forest diwarnai menjadi dunia perak. Dan dengan deru angin, pohon-pohon di hutan mulai berdesir dan menari dengan angin. Long Yi duduk di dalam tendanya dalam meditasi, dan tiba-tiba merasakan ledakan gerakan tidak sabar dalam tariannya, mulai dengan gelisah melompat ke kiri dan ke kanan. Long Yi membuka matanya, dan cahayanya seolah-olah mata bintang tiba-tiba memancarkan cahaya redup dalam gelap. Dia menenangkan ki dan rohnya, lalu dengan tenang merasakan gerakan ki sejati yang gelisah di dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa ini adalah tanda Aotian Jue-nya akan menembus lapisan. Dia telah merasakan tanda ini untuk jangka waktu tertentu, namun itu tidak pernah sekuat hari ini. Mungkin malam ini Aotian Jue akan naik ke lapisan ketiga. Kuil Long Yi Pulsate, ki sebenarnya dari Aotian Jue semakin menjadi ganas dalam meridiannya, mulai menyerang meridian Yin Wei yang masih tertutup dan meridian Yang Wei. Dua meridian ini adalah 2 dari 8 meridian ajaib. Yin mengoperasikan 5 organ internal, yang mengoperasikan 6 organ berongga, dan setelah menghubungkan 2 meridian ini, Yin yang akan bergabung, dan sangat meningkatkan kekuatannya. Long Yi telah hidup selama 2 kehidupan dan juga telah mengolah Aotian Jue 2 kali, jadi dia sangat jelas tentang rasa sakit yang harus dialaminya sebelum menerobos. Ini seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong, tanpa mengalami perjuangan yang menyakitkan. Bagaimana mungkin ia begitu cantik dan cantik? Dia menggunakan angin telapak tangan untuk membuka pintu tenda, lalu menggunakan kekuatan internal. Dia meninggalkan kata-kata besar di tanah, lalu menggunakan penghalang untuk menutup tenda. Ki sejati di dalam tubuhnya menjadi semakin keras, dan juga menjadi lebih padat dan padat, mulai menyerang dengan keras terhadap meridian Yin Wei dan Yang Wei.
Semburan rasa sakit yang tak tertahankan menyebar dari dua meridian ini, menyebar ke seluruh tubuhnya. Dahi Long Yi dipenuhi keringat saat dia mencoba untuk merilekskan tubuhnya sebanyak mungkin, dengan tenang menahan rasa sakit ini. Jenis asteris rasa sakit yang ekstrim ini, dia agak menikmatinya, ya, memang menikmati. Dari bertahan ia mencapai kenikmatan. Ini benar-benar proses yang tidak manusiawi. Benar Qi mulai mengambil bentuk spiral, lalu menyerang meridian. Perasaan ini seolah-olah seseorang merobek jaringan di dalam tubuh sedikit demi sedikit. Itu bukan proses jangka pendek untuk membuka dua meridian ini. Pada saat itu, di kota yang hilang, ketika Long Yi tiba-tiba menembus lapisan kedua Ao Tianjue, dia telah menghabiskan beberapa hari. Dan terutama, meridian Yin Wei dan Yang Wei sangat panjang. Mereka menyebar dari bagian dalam dan luar kaki ke perut, lagi ke bahu dan ke leher, apalagi Qi yang benar berbentuk spiral harus secara bertahap berjalan melalui seluruh meridian ini untuk berhasil melakukan terobosan. Long Yi sering mengeluarkan suara rintihan, dan suara ini tidak sesakit kelihatannya, tapi itu mirip dengan suara yang dikeluarkan oleh wanita ketika mereka merasa nyaman dan segar. Saat ini, tubuh Long Yi memancarkan sinar 7 elemen sihir yang dikaitkan. Di antara mereka, warna hitam paling berkembang, diikuti oleh air, kilat dan api. Adapun orang lain, pancaran mereka sangat lemah. Bayangan hitam tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Long Yi dan membentuk hantu di depan Long Yi. Kemudian ia bergumam dengan suara yang aneh, bocah bau ini benar-benar tidak normal. Bayangan itu berputar di sekitar Long Yi beberapa kali, lalu berkata, 7 dikaitkan fisik, apalagi unsur-unsur sihir begitu tebal, tetapi kerajaannya bagaimanapun sangat rendah. Ini benar-benar aneh, bagaimanapun, aku akan membantu kamu mempromosikan elemen sihir gelap kamu, aku harap kamu akan membantu aku di masa depan. Bayangan itu berkata, kemudian berubah menjadi gumpalan asap hitam, membungkus tangan kiri Long Yi. Setelah itu, batu iblis yang bertatahkan tengkorak berwarna darah di tengah telapak tangan itu segera memancarkan cahaya hitam gelap, yang sedalam seolah-olah lubang hitam yang ingin menyedot segalanya. Asap hitam yang melilit tangan kiri Long Yi berfluktuasi, kemudian cahaya hitam batu iblis mulai mengikuti kabut hitam itu dan memasuki tubuh Long Yi, langsung merembes ke elemen sihir gelap di dalam lautan kesadaran Long Yi. Pada saat ini, langit sudah terang. Ling Feng dan ketiga gadis itu datang ke depan tenda Long Yi. Orang pertama yang melihat kata-kata di tanah di depan tenda Long Yi adalah Ling Feng. Pada saat itu, ketika hari masih larut malam, Ling Feng berguling-guling di tempat tidur dan tidak bisa menenangkan hatinya. Dia benar-benar merindukan dada hangat Long Yi, dan kemudian dia diam-diam merangkak berniat untuk menyelinap ke tenda Long Yi. Tetapi siapa yang mengira bahwa tenda Long Yi dikelilingi oleh penghalang yang sangat kuat. Dan pada saat itu, di bawah sinar bulan, dia jelas melihat beberapa kata besar, berkultivasi, jangan khawatir. Waktu perlahan berlalu, fajar menjadi gelap dan gelap kembali menjadi cerah. Seperti ini, sudah 3 hari dan malam sejak Long Yi tinggal di dalam tendanya. Tapi seperti sebelumnya, tidak ada gerakan. Meskipun mereka semua tahu bahwa Long Yi akan baik-baik saja, tetapi mereka pasti masih khawatir. Ling Feng, kamu dan saudara laki-laki kedua aku telah bersama begitu lama, apakah dia pernah berkultivasi untuk waktu yang lama? Simen Wuhen melangkah maju, lalu menangkap pegangan tangan Ling Feng, dia bertanya. Dia tahu Ling Feng adalah seorang gadis seperti dirinya, dan dengan tergesa-gesa, dia lupa untuk menghindari kontak. Dia belum, tapi kupikir Long Yi seharusnya dalam proses membuat terobosan, kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan kata-kata ini. Ling Feng tersenyum dan berkata, tetapi matanya mengisyaratkan Simen Wuhen untuk memperhatikan. Simen Wuhen berhenti, lalu dengan cepat melepaskan tangan Ling Feng. Tetapi melihat bahwa Sui Ruoyan tersenyum ambigu padanya, dan ingin menatapnya dengan sikap bermusuhan. Simen Wuhen menjulurkan lidahnya, lalu berbalik dia berjongkok dan membelai monster besar berkepala versi menyusut itu. Dan tiba-tiba seolah berbicara dengannya, dia bergumam, kakak kedua, dia masih belum keluar, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan?
Dialah yang memberi kamu daging panggang untuk dimakan. Kamu harus memanggilnya Tuan, tidak harus memanggil ayah, hehe. Wu Hen, kamu seharusnya tidak semena-mena menemukan Long Yi seorang anak tanpa persetujuannya. Hati-hati, dia mungkin mengalahkanmu ketika dia keluar. Sui Ruoyan berkata sambil tersenyum setelah mendengar simen Wu Hen. Dia berani, apa yang salah dengan Big Head? Memilikinya sebagai anaknya adalah kekayaannya. Bukankah begitu, kepala besar? Simen Wu Hen tersenyum dan berkata. Namun monster berkepala besar agak bingung memicingkan matanya yang sudah kecil, lalu tiba-tiba mengungkapkan ekspresi seolah-olah itu agak dipahami, membuat mereka semua terkejut secara berurutan. Mereka berpikir, mungkinkah itu memahami kata-kata Simen Wu Hen? Bersambung.